Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Al-Habsyi, dari kelas S1 Kimia non-reguler 2021 akan sharing tentang hujan asam di Cina. Yang pertama itu kita bahas dulu definisi hujan asam. Hujan asam adalah istilah untuk segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam, seperti asam sulfat atau nitrat, yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Proses ini berupa hujan, salju, kabut, hujan es, atau bahkan debu yang bersifat asam. Penyebab hujan asam itu terjadi karena saat sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebar di atmosfer usai diangkut oleh angin atau arus udara. Meski memiliki dampak negatif, hujan asam itu dapat kita cegah. Hujan asam itu memiliki keasaman atau pH di bawah normal, yakni kurang dari 5,6. Adapun hujan yang turun di wilayah Indonesia memiliki pH normal yaitu sekitar 6. Penyebab hujan asam ini dikarenakan kandungan karbon dioksida atau CO2 yang larut dengan air hujan itu dan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida dan nitrogen oksida menyebar di atmosfer setelah diangkut oleh angin atau arus udara yang bereaksi terhadap air, yang dapat bereaksi terhadap air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan nitrat. Unsur-unsur itu kemudian bercampur dengan air dan bahan lainnya sebelum jatuh ke permukaan bumi. Sebagian kecil SO2 dan sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang menyebabkan hujan asam berasal dari sumber alami seperti erupsi gunung api, itu sementara sebagian besarnya berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan proses dari pembangkitan listrik kendaraan bermotor dan alat berat, industri manufaktur, kilang minyak serta lainnya. Dampak hujan asam bisa mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan ini bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Lalu kita lanjutkan, kan tadi ada dampaknya, itu dampak hujan asam itu mengakibatkan tanaman, tanah, atau bangunan benda lain seperti yang ada di permukaan bumi ini dapat mengubah komposisi tanah, air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Eh, Bisa ada juga pencegahan hujan asamnya itu oleh karena dampak negatif yang ditimbulkan hujan asam perlu dicegah. Terdapat sejumlah solusi untuk mencegah terjadinya hujan asam. Yang pertama, hujan asam bisa dicegah dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil serta beralih pada sumber energi baru terbarukan seperti tenaga surya, angin, mikrohidro, dan lainnya. Seperti sekarang sudah berkembangnya teknologi seperti kendaraan listrik, itu seperti mobil listrik, motor listrik, dan sekarang juga sudah ada juga angkutan umum seperti bus listrik juga. Yang kedua, ada mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, ini seperti bahan bakar fosil serta mengutamakan penggunaan sarana transportasi umum, jalan kaki atau bersepeda. Sekarang apabila kita ingin bepergian dan ingin mengurangi dampak dari hujan asam, kita juga bisa menggunakan atau menggunakan transportasi umum atau apabila kita mempunyai rezeki lebih, kita bisa membeli transportasi listrik seperti motor listrik juga sekarang sudah disubsidi oleh pemerintah agar kita juga ikut berpartisipasi mengurangi pencemaran lingkungan, itu pencemaran udara, polusi udara, dan juga mencegah terjadinya hujan asam di daerah kita. Yang ketiga, menghemat atau mengurangi penggunaan listrik dari bahan bakar fosil dan mengganti dengan sumber tenaga surya.
beberapa negara saat ini banyak yang menggunakan juga apa pembangkit listriknya dari tenaga surya juga sudah mulai beralih ke tenaga yang ramah lingkungan. Lalu di sini kita mempunyai artikel dari NDTV. Kita share screen. Nah, seperti ini ada hujan asam mempersulit kehidupan di 258 kota di Cina. Artikelnya terbit pada 14 Januari 2011, sudah lumayan lama juga. Itu seperti ini, contohnya di Cina, konsumen batu bara terbesar di dunia membayar harga yang mahal untuk perkembangan pesatnya dengan 258 kotanya mengalami hujan asam karena emisi sulfur dioksida yang berlebihan, menyebabkan bahaya kesehatan dari kerusakan pada bangunan dan tempat-tempat indah, menurut statistik resmi dari Beijing dan Cina. Eh, Sudah dilakukan 3 studi di daerah di Xiamen di bagian negara provinsi Fujian yang dianggap menjadi salah satu tempat terbaik untuk ditinggali atau dikunjungi di Tiongkok, menunjukkan bahwa kota ini mengalami hujan asam terus-menerus. Eh, Lalu ada statistik resminya menunjukkan setiap tetes hujan di Xiamen pada paruh pertama tahun 2010 bersifat asam, mencatat tingkat pH kurang dari 5,6 atau netralnya itu 7, kata Zhuang Mazan, kepala teknis di Stasiun Pusat Pemantauan Lingkungan Xiamen. Jenazah meninggalkan gedung-gedung dengan tanda-tanda, jadi meninggalkan tanda di gedung itu seperti porosi kekuningan dan perlahan mengubah pulau rindang menjadi kuning. Itu membuat kota ini kurang menarik. Jadi contoh nyatanya itu di bangunan di Cina sana tuh bangunan menjadi korosi berubah jadi kuning dan dampak untuk lingkungan seperti tanaman yang asalnya rindang menjadi kuning dan layu. Hujan hujan juga merusak patung Buddha raksasa yang terbesar di dunia. Di Cina juga tidak hanya kota Xiamen saja yang terbaru, kebetulan Kementerian Perlindungan Lingkungan Cina 258 kota dan kabupaten mencatat hujan asam pada tahun 2009 untuk 112 diantaranya setidaknya satu dari setiap dua presipitasi bersifat asam. Cina itu sangat banyak mengonsumsi batu bara. Lebih dari 3 miliar ton batu bara per tahun, juga merupakan wilayah hujan asam terbesar ketiga setelah Eropa dan Amerika Utara. Jadi Cina itu emang sangat-sangat mungkin dulunya membutuhkan konsumsi batu bara untuk keberlangsungan terjadinya perindustrian sana juga. Studi mengatakan bahwa curah hujan asam juga meningkat di sepanjang pantai barat selat Taiwan sekitar Chengdu dan Chongqing di Cina Barat Daya dan di seluruh zona ekonomi Teluk Panbeibu di selatan. Jadi bentuk nyatanya agar kita bisa menghindari dampak negatif hujan asam ini, itu kita harus mengurangi eh, penggunaan batu bara, penggunaan bahan bakar fosil, lalu kita juga harus eh, sadar di lingkungan sendiri dari pembakaran sampah di ruang terbuka juga bisa menjadi andil untuk terjadinya hujan asam di daerah kita juga. Jadi kita harus care, harus aware kepada lingkungan kita juga untuk keberlangsungan hidup kita juga agar lebih nyaman, agar lebih sehat lagi untuk keberlangsungan hidup semua umat manusia. Di sini juga saya akan menampilkan proses terjadinya hujan asam. Hujan asam.
Hujan asam adalah istilah luas yang mencakup segala bentuk pengendapan dengan komponen asam seperti asam sulfat atau asam nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Termasuk diantaranya hujan, salju, kabut, hujan es, atau bahkan debu yang bersifat asam. Biasanya, hujan asam memiliki pH di bawah 4,4. Penyebab utama hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik. 2/3 dari sulfur dioksida atau disingkat dengan SO2 dan 1/4 nitrogen oksida atau disingkat dengan NOx di atmosfer berasal dari pembangkit tenaga listrik. Kemudian, dari kendaraan dan alat berat, dari manufaktur, kilang minyak, dan industri lainnya. Hujan asam terjadi ketika SO2 dan NOx menguap ke atmosfer. Selanjutnya, partikel ini diangkut oleh angin. SO2 dan NOx bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Dan akhirnya jatuh kembali ke bumi. Apa dampaknya? Dampak hujan asam sangat mengerikan. Ia dapat merusak hutan, mengurangi nutrisi dalam tanah, dan bagi manusia dapat merusak kulit. Lalu, bagaimana mencegahnya? Kita harus menghemat menggunakan bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, selamatkan bumi kita. Jangan lupa subscribe channel kita ya untuk informasi selanjutnya. Yang dapat saya sampaikan. My name is Ines Hartmann. I work as application. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan. Kita mungkin lebih biasa sama hujan air yang bikin pilek, hujan es yang bikin kepala benjol, atau hujan salju yang bikin masuk angin. Tapi ada satu hujan yang beda dan berbahaya, bahkan paling mematikan di alam semesta. Oke, hujan apakah itu? Seberapa bahaya?